Dan insya Allah apabila kita niatkan dan kita sabar dalam menuntut ilmu, maka ada kebaikan untuk kita semua. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan dalam dirinya, dalam kehidupannya, maka Allah fahamkan kepadanya agama. Nah, karenanya apabila kita meluangkan waktu kita untuk belajar agama, maka insya Allah di situ ada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada istri beliau, keluarga beliau, kekasih beliau, sahabat beliau, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah pada siang hari ini kita semua akan melanjutkan kajian kita di Matnu al-Ghayati wa Taqrib, yaitu ringkasan dalam fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kita sudah bahas kemarin kenapa kita pilih mazhab Syafi'i, karena pemahaman fikih yang diamalkan oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia adalah dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti dalam perjalanannya kalau ada perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh para hadirin, nanti bisa ditanyakan dalam kajian ini. Baik. Kemarin kita sudah sampai di syarat sholat. Silahkan dibuka di halaman 24. Buka di halaman 24. Baik. Nah, buku ini milik masjid dan dibagikan setiap kajian fikih. Karenanya nanti setelah selesai kajian harap dikumpulkan kembali di depan. Dan bagi para hadirin yang mau belajarnya supaya lebih nyangkut ya, silahkan dibeli bukunya, nanti cari sendiri. Nah, maka insya Allah ini kebaikan untuk Bapak Ibu semua, nanti bisa digaris apabila ada yang penting, dikasih ta'liq atau komentar apabila ada yang tidak ada di buku, kami jelaskan. Atau dari forum tanya jawab, misalnya ada sesuatu hal yang baru bisa ditulis. Semoga bisa diajarkan nanti ke keluarga. Nah, ketika Bapak dan Ibu semua, khususnya Bapak-Bapak ini yang sudah menikah, menikahi perempuan, maka tanggung jawab agama dari istrinya yang tadinya di Bapak, di mertua pindah ke Bapak. Jadi ketika saya terima nikahnya fulanah, itu pindah Pak dari mertua, ya. Dari pundak mertua ke pundak Bapak, pertama nafkah, kedua ilmu agama. Kalau misalnya Bapak tidak mampu mengajarkan, maka wajib dalam Islam panggil guru ngaji, ajarkan tentang fikih dan hal-hal yang dasar dalam agama. Kalau misalnya tidak punya uang juga misalnya, nah maka Bapak harus mengizinkan istri Bapak pergi menuntut ilmu. Kalau nggak diizinkan juga, maka dalam agama boleh istri Bapak pergi dari rumah tidak izin. Untuk apa? Belajar agama. Jadi penting sekali. Nah, kita masuk di pasal di syarat-syarat sholat. Ini sudah kita pelajari bulan kemarin, kita ulang sebentar. Faslun, pasal. Jadi bahasa Indonesia ini banyak kata serapan dari bahasa Arab, Pak. Jadi faslun jadi pasal, Masya Allah. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat sholat sebelum melakukannya ada 5. Nah, apa syarat? Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah sampai berakhirnya ibadah. Contoh salah satu syarat sholat nanti Pak, nanti kita pelajari, yaitu harus dalam keadaan suci. Artinya sebelum takbiratul ihram tadi sholat zuhur, Bapak Ibu semua harus dalam keadaan suci dari hadas. Sampai kapan? Sampai tadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama. Itu adalah syarat yang harus ada pada diri kita semua sebelum sholat sampai berakhirnya sholat. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas, yaitu mensucikan anggota tubuh dari hadas dan najis. Nah, saya ulang sebentar.
Hadas itu apa? Hadas itu keadaan yang dikira-kira ada dalam badan kita yang menghalangi kita dari salat. Kalau hadas kecil keadaannya dikira-kiranya di mana? Di anggota wudhu. Kemarin kita sudah belajar. Kalau hadas besar, misalnya karena junub, setelah berhubungan suami istri, atau setelah haid bagi perempuan, atau mimpi basah bagi laki-laki dan juga perempuan, maka wajib mandi, wajib. Kemarin sudah belajar. Nah, hadas itu kelihatan enggak, Pak? Kelihatan enggak kira-kira? Enggak kelihatan. Beda sama najis. Kalau najis misalnya ada air kencing anak di sini, nah itu najis kelihatan. Tapi kalau hadas, keadaan yang dikira-kira menempel pada anggota tubuh yang menghalangi kita dari sholat. Dan najis, nah, tadi najis sudah dibahas kemarin. Contoh najis yang keluar nanah, muntah, darah, dan seterusnya. Baik. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, kemarin auratnya laki-laki, kalau sholat itu minimalnya, mana yang ditutupin? Antara pusar sampai lutut. Nah, ini minimalnya. Tapi bukan berarti kita sholat cuman pakai kolor. Nah, tapi kalau misalnya terpaksa, qadarullah, misalnya ada keadaan, ada yang kebanjiran saudara kita misalnya, sisanya cuman kolor, ya sudah, sahih. Tapi bukan berarti kita kalau sholat pakai itu saja, enggak. Nah, jadi dalam Islam ada namanya batas minimal, daiman hakadha. Jadi ada batas minimal sholatnya benar. Sempurnanya ada enggak? Ada, Pak. Berpakaian ada enggak batas minimalnya tadi? Laki-laki? Ada. Sempurnanya ada lagi. Dalam beragama juga ada. Dalam fikih, akidah, tasawuf. Ada batas minimalnya. Sempurnanya pun ada. Baik. Jadi agama ini oleh para ulama pemahamannya distrukturkan, terstruktur, rapih. Jadi mudah difahami. Jadi kalau bapak-bapak belajar agama, tapi mulai dari mana? Tanya kepada para ulama yang kompeten dari mana. Nah, saya sudah jelaskan sering apa ya? Di fikih, akidah, dan at-tasawuf. Terus kemudian, kalau perempuan auratnya apa ketika sholat? Nah, aurat perempuan ketika sholat itu semua bagian tubuhnya kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang mana, Pak? Yang ini. Depannya aja apa depan belakang? Telapak tangan itu menariknya ya. Seperti depan belakang, Pak. Kaf dalam bahasa Arab. Nah, ini batinul kaf. Nah, saya tidak tahu istilahnya. Istilahnya benar apa enggak? Yang jelas ini, Pak. Semuanya ya. Kalau telapak tangan misalnya ini saja, maka ini harus termasuk. Telapak tangan mana, Pak? Bahasa Indonesia. Ini saja ya. Nah, ini termasuk. Kaf. Namanya kaf. Baik. Nah, kemudian kalau di luar sholat, dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan apa, Pak? Semua tubuhnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi ulama Indonesia, Masya Allah. Jadi dulu yang membawa agama ini, ya ada yang dari Turki, dari Maroko, dari Yaman, dakwah ke kampung-kampung. Dan menariknya di Indonesia itu sampai kampung-kampung agamanya mayoritas apa, Pak? Islam. Artinya dulu dakwahnya itu, Pak, sampai kampung. Dan belum ada medsos, belum ada, Pak. Mereka dakwah karena Allah, meninggalkan kampung halamannya. Yang dibawa pemahaman dalam fikihnya apa? Dalam mazhab Syafi'i. Tetapi untuk aurat perempuan, ulama kita ganti mazhab. Pakai mazhab Hanafi. Masya Allah. Kenapa? Dulu ketika para ulama datang ke Indonesia, perempuan di Indonesia pakai apa, Pak? Kira-kira? Kemben namanya. Nah, cuma gini nih. Segini kan? Nah, kalau bisa pakai mazhab Syafi'i, Pak, suruh pakai cadar semua, suruh pakai sarung tangan. Repot enggak? Repot. Karenanya ganti ya, pakai mazhab yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini bukan aurat muka di luar sholat. Terus telapak tangan, bahkan di sebagian pendapatnya sampai kaki juga bukan aurat. Nah, cocok untuk orang Indonesia? Lebih cocok, Pak. Masya Allah. Bahkan
Dalam mazhab Hanafi sampai sini. Karena dulu para sahabiyah, sahabat Nabi yang perempuan, itu ada yang bertani enggak? Bertani kan? Nah, kira-kira kalau tani, kelihatan enggak ini yang biasanya Pak? Nah, kelihatan. Kakinya ke sawah. Ke sawah pakai kaos kaki repot juga ya. Masya Allah. Nah, jadi dari pemahaman itu mazhab Hanafi dipakai di Indonesia. Alhamdulillah. Baik. Jazahumullah khairan. Semoga Allah membalas jasa para ulama sehingga kita lahir dari ibu bapak yang sudah muslim. Masya Allah. Baik. Kemudian selanjutnya bertempat di tempat yang suci. Nah, jadi pakaian sudah, badan sudah, kemudian selanjutnya tempatnya harus suci. Suci dari najis. Kalau tempat suci dari najis apa dari hadas? Najis. Karena hadas itu cuma di tubuh. Baik. Baik. Kalau misalnya di sini ada kotoran hewan. Terus Bapak taruh di atasnya sajadah, tapi sajadahnya yang bawahnya ada plastiknya, Pak. Nah, ditaruh. Nah, atasnya tidak tercium. Nah, kira-kira sholatnya sah enggak di atas sajadah tersebut? Nah, sahih. Nah, yakin kan Pak? Sahih. Masya Allah. Benar, sah ya. Soalnya kalau misalnya dianggap tidak sah, repot nanti Bapak. Misalnya di bawah tanah ini ada najis. Nah, gimana? Repot. Nah, maka yang di depannya kita itulah. Baik. Nah, kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, harus. Karena kalau kita tidak mengetahui waktu sholat, maka kita tidak tahu sebenarnya kita ini sholat apa. Apakah sholat zuhur atau sholat asar, dan seterusnya. Yang terakhir menghadap kiblat. Yang terakhir menghadap kiblat. Nah, karenanya kalau kita mau sholat harus yakin ini kiblatnya benar atau enggak. Baik. Dalam mazhab Syafi'i ngadep kiblat itu ada 3 tingkatan, Pak. Kalau Bapak di Ka'bah, di Masjidil Haram, nah, semoga yang belum pernah ke sana Allah berikan rezeki umrah, atau yang belum haji bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngelihat Ka'bah beneran. Walau saya bisa ngelihat di online, beda rasanya, Pak. Ya memang persis kok di foto itu, di Google persis. Cuman kalau kita hadir, nah, beda rasanya. Ayo. Yang pertama kalau di Mekah, di Masjidil Haram, Bapak ketika menghadap kiblat maka harus persis ke depannya, artinya harus kelihatan. Nah, terus kalau di luar Masjidil Haram, ya ke arah Masjidil Haram. Karena kalau mau sampai lurus begini susah enggak? Susah. Nah, terus kalau di Masjidil Haram maka searah. Karena dalam Islam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Itu Nabi Muhammad SAW lagi di Madinah. Ini Madinah, Pak. Ini Mekah. Kalau Bapak lihat di peta, yang di utara Madinah atau Mekah? Madinah yang di atas ya, kalau di peta. Terus kemudian di bawah di selatan adalah Mekah. Ketika Nabi di Madinah ngomong ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itu dianggap masih kiblat. Nah, jadi yang penting masih searah. Jadi geser sedikit enggak apa-apa, karena Nabi di utara, kata Nabi selama masih antara timur dan barat masih dianggap kiblat. Nah, kalau misalnya Nabi lagi di utara, ngadep utara, itu sah enggak? Enggak. Kita berarti antara utara dan selatan masih kiblat. Tapi kalau Bapak ngadep timur, sah enggak sholatnya? Enggak, ada mau belakangin, enggak bisa. Atau Bapak benar-benar ke bawah, ke utara sekali atau ke selatan, nah, enggak sahih. Baik, karenanya dalam mazhab Syafi'i ya, mungkin di DKM mungkin ada mazhab lain, jadi harus lurus benar gitu, Pak. Nah, jadi misalnya ada masjid nih, dia lihat ada waktu matahari yang persis ya Pak ya di atas Ka'bah. Nah itu bisa ngepasin banget kita ke kiblatnya pas apa enggak. Nah kalau masjid sudah dibangun, terus kemudian harusnya geser sedikit, nah ada mazhab Syafi'i enggak apa-apa Pak. Kenapa? Ya sahih, masih sah. Nah jadi kalau pakai mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau di DKM ada mazhab lain harus lurus.
ya ngikut saja. Tapi kalau bisa pakai mazhab Syafi'i supaya estetika masjidnya masih ya Pak ya. Nah, pakailah mazhab Syafi'i. Baik. Nah, silahkan ada yang mau tanya Pak atau nambahin. Nah, bismillah. Saya ngisi di PP di Narogong itu dulunya pada malu-malu, akhirnya banyak nanya sekarang. Silakan. Ya. Andainya kita itu posisinya ada di atas tinggi ya. Jumlahnya jadi di bawah 1000 meter jadi bawah. Kita harus menghadap. Masya Allah, cakep ini. Jadi beliau tanya kalau lagi pesawat ngadep kiblatnya bagaimana. Nah ini dulu di zaman para ulama yang ngarang kitab fikih ini ada belum teknologi orang bisa terbang? Belum kan? Nah, tapi dalam mazhab Hanafi itu satu-satunya mazhab yang menghayalkan gimana manusia kalau terbang. Nah, karenanya ada astronot Malaysia tanya ke mufti di Malaysia. Saya sholat di luar angkasa ini gimana ya? Semampunya aja, ngadep kiblat. Baik. Nanti saya jawab sekalian Pak ya. Sekalian karena ini di apa namanya di pembahasan selanjutnya. Nah, dijawab langsung. Baik. Wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain. Boleh diperbolehkan tidak menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Jadi boleh Pak. Enggak ngadep kiblat sholat boleh. Kapan? Satu, fi syiddatil khauf, yaitu dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu dalam keadaan perang. Atau kekhawatirkan apapun, misalnya Bapak lagi di hutan. Enggak bisa ngadep kiblat, lagi dikejar-kejar sama singa, ya sudah. Semampunya aja sholat ngadep kiblat. Dan seterusnya. Yang kedua, finna filati di sholat sunnah, fis safari ketika safar, ala rahilah ketika di atas kendaraan. Nah, jadi kalau sholat sunnah, kemudian dalam keadaan safar, kemudian ketika di atas kendaraan. Nah ini boleh tidak menghadap kiblat. Oke, misalnya Bapak biasa sholat duha. Nah ini Bapak dikirim ke proyek di Papua, perjalanan sekarang mungkin udah lebih pendek ya, taruhlah 6 jam. Nah di situ Bapak pengen sholat duha, sholatlah di dalam mobil, boleh. Nggak ngadep kiblat, enggak apa-apa. Nah, baik, silakan. Antara pusar sampai lutut. Apanya nggak ada? Sarung. Sahih. Nah, baik. Nah, beliau nanya kalau misalnya mau pergi main futsal, nah, terus kemudian waktunya udah deket maghrib. Nah, terus kemudian di musola tuh ndak ada apa? Ndak ada sarung. Lebih baik saya sholat di masjid tanpa sarung atau saya nunggu nanti di rumah pakai sarung, mungkin gitu maksudnya ya. Baik. Memang dalam adab para ulama baiknya kita kalau sholat itu tidak membentuk badan. Salah satunya pakaian kita kan pakai celana ya. Nah itu masih membentuk badan. Nah karenanya kalau orang-orang di pesantren biasanya pakai apa sholat Pak? Pakai sarung. Nah itu maksudnya adab, bukan sah. Baik. Nah tadi kalau sah nutup apa? Antara pusar sampai lutut. Nah berarti boleh. Tapi jangan dipres Pak. Kalau dipres, kegeser maka batal sholatnya ya kan? Harus lebih lah. Di atas pusar sedikit sampai bawah. Nah berarti jadi apa jawabannya? Baiknya Mas tetap ke masjid sholat maghrib pada waktunya.
dan sholat isya pada waktunya. Saya ulang kembali. Sholat maghrib waktunya kapan? Dari terbenam matahari sampai isya. Sampai sholat isya, sampai azan isya. Nah itu laksanakan pada waktunya. Kalau tidak dilaksanakan pada waktunya, tanpa uzur kita dosa. Terus yang kedua, sholat isya waktunya kapan? Dari hilangnya mega merah. Jadi sholat maghrib itu kan ada mega merah itu hilang. Itu akhirnya. Ketika hilang, maka masuk sholat isya. Kapan akhirnya? Sampai subuh. Sholat subuh kapan waktunya? Terbit fajar. Panjang. Nah, jadi kalau kepepet misalnya nonton bola nih, yang didahului sholat apa dulu? Maghrib. Sholat maghrib nggak harus di masjid. Ada nggak syarat di sini? Sholat masjid harus di masjid. Ada nggak? Nggak ada. Karenanya kalau misalnya ada yang hobi nonton bola, bawa sajadah. Sholat aja di mana? Di parkiran sholat. Itu harus dibiasakan. Ya. Nah, saya nggak melarang nonton bola, boleh. Tapi sholatnya jangan ketinggalan. Nah, di Saudi Arabia kan lagi cakep katanya bolanya ya. Nah, jadi Ronaldo kalau lagi main bola sholat dulu. Maghrib itu ada azan. Nah, biasanya supporter sholat di mana? Ada tempatnya. Baik. Kalau di Arab itu saya biasa ngelihat polisi sholat di jalan, Pak. Nah, di Indonesia sebenarnya harus diajarkan. Jadi lebih baik sholat tepat waktu lebih baik sholat tepat waktu tidak di masjid daripada di masjid nanti waktunya keluar dari yang diharuskan. Nah, baik. Bahkan kalau misalnya di tanah depan situ, Pak, Bapak nggak bawa sajadah, sah nggak sholat di depan parkiran? Sah. Karena debu najis enggak? Debu najis enggak? Enggak, tanah. Nah, jadi biasanya kalau lagi sulit-sulit, saya dulu di tentara di Yaman, pakai ini aja, pakai jaketnya ditaruh, udah yang penting sujudnya biar enggak sakit. Udah, sholat. Nah, ini semoga Bapak-bapak diperhatikan sholatnya di proyek apa? Oh, waktu maghrib paling sempit maghrib sama subuh. Nah, itu sholat. Paling sempit maghrib sama subuh. Kalau zuhur dari tergelincir matahari sampai asar, panjang enggak? Panjang. Asar dari bayangan kita dua kali lipat panjang tubuh kita sampai terbenam matahari, panjang enggak? Panjang. Maghrib sempit, isya panjang sampai fajar. Kalau subuh sempit juga, Pak. Subuh itu sampai terbit matahari. Nongol ini ya, bulatnya yang nongol. Baik. Silahkan lagi yang mau tambahkan. Baik. Mungkin saya mau menjelaskan tadi yang dalam mazhab Syafi'i gimana sholat kalau di pesawat. Sholat wajib, tadi sunnah, Pak ya. Saya Bapak pergi ke Turki, terus umroh, amin Pak. Tapi di atas berangkat, kebetulan pesawat take off itu jam 5. Nah, kalau Bapak nunggu dulu, saya mau sholat maghrib, ditinggal. Maka harus ikut pesawat. Nah, itu pesawat terbang, sampai Jeddah misalnya, taruhlah misal saja nih, itu jam 7 pagi misal. Panjang waktunya. Maghrib, wal isya, subuh, 3 sholat. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sholat wajib harus ngadep kiblat. Kalau di pesawat, ya kita nggak bisa ngadep kiblat, Pak, susah. Baik. Nah, Syafi'i, dan kalau sholat wajib nggak bisa kita sholat duduk gini, Pak. Sholat wajib. Kenapa? Karena nanti rukun sholat harus berdiri kecuali dalam keadaan sakit. Nah, maka sholat menghormati sholat, bukan menggugurkan sholat. Nah, biasanya guru-guru kami sholat duduk, tapi tidak menggugurkan sholat. Nanti sampai bandara sholat lagi. Itu yang paling cakep. Nah, tayyib begitu ya. Ada mazhab lain nggak? Ada. Sebagian ulama kontemporer mengatakan sholat tepat waktu lebih didahulukan dari menghadap kiblat. Di sini kan ada kan syarat sholat. Masuk mengetahui waktu sholat, berarti waktu. Yang kedua ada tadi menghadap kiblat. Dia mendahulukan waktu dibanding kiblat. Dalam mazhab Syafi'i harus dua-duanya.
Nah, baik. Oke, kita masuk ke rukun sholat, Pak ya. Baik. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Kemarin wudhu rukunnya yang harus ada itu yang pertama niat. Saya kasih contoh yang pendek. Kemudian basuh muka. Kemudian membasuh tangan. Kemudian mengusap rambut, membasuh kaki. Ini wajib. Kalau misalnya ada dari yang 6 tadi sama tertib. Kalau misalnya dari 6 tadi ada yang tertinggal, maka tidak sah wudhu Bapak. Karena rukunnya ada yang hilang. Tapi kalau misalnya nggak kumur-kumur, wudhunya sah enggak? Sah, karena dia sunnah. Kalau Bapak nggak ngusap ini, sah nggak wudhunya? Sah, karena itu sunnah. Nah, jadi terstruktur ya, Masya Allah. Baik. Nah, kita akan baca di sini rukun sholat. Artinya kalau ada yang tertinggal dari apa yang akan kita pelajari di sini, maka Bapak sholatnya tidak sahih atau tidak sah. Baik. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Masya Allah. An-niyatu mahalluhu al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu para ulama menganjurkan melafazkan niat. Usolli tadi, fard, salat yang wajib, az-zuhr yang zuhur pada waktunya lillahi ta'ala. Nah, jadi atau pakai bahasa Indonesia, saya niat salat zuhur. Kenapa dilafazkan? Karena kita sering kalau mau salat itu pikirannya kemana-mana, Pak. Menurut enggak? Kalau misalnya ada seseorang pergi sholat, tapi hati nggak hadir, misalnya lagi banyak kerjaan nih di kantor, linglung aja, wudhu masih niat, pas takbiratul ihram dia begini doang, nggak menghadirkan hati, saya sholat zuhur. Contohnya gimana? Kamu tadi sholat apa ya? Sholat apa ya? Oh iya sholat zuhur. Nah, contohnya gitu dia nggak niat ya. Baik. Kalau nggak niat maka sholat tidak sah. Niat itu yang membedakan sesuatu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya Bapak sholat 4 rakaat sunnah sama sholat 4 rakaat zuhur, apa yang bedain? Bentuknya sama. Apa yang bedain? Niat. Nah, terus kemudian yang membedakan antara itu ibadah sama hal yang biasa. Contohnya Bapak bangun, nah, sudah mimpi basah. Terus kemudian mandi dengan niat. Sama mandi pagi biasa saja. Yang satu menghilangkan hadas, yang kedua enggak menghilangkan hadas. Sebabnya apa? Niat. Nah, jadi kalau misalnya junub habis dengan istri terus mandi aja tanpa niat, mandinya diulang. Harus menghadirkan hati, saya lagi mandi wajib, menghilangkan hadas besar. Baik. Nah, tambahan, niat itu yang menjadikan sebuah amal dapat pahala atau enggak. Nah, ini di luar ini enggak ada apa-apa ya, cuman ini penting. Misalnya Bapak tadi pagi pergi mau kerja ke sini, nyalain starter mobil. Bismillah, saya niat mau cari nafkah untuk anak istri, untuk Bapak Ibu. Pergi ke sini, pulang. Pahalanya banyak nggak sampai rumah? Banyak. Tapi kalau misalnya kita terjebak pada rutinitas, cuman kerja saja, berangkat, nyetir mobil sampai sini, pulang. Dapat pahala enggak? Enggak. Nah, karenanya niatnya dihadirin. Yang bujang juga sama, Pak. Saya belum nikah, nggak punya istri, gimana niatnya? Niat mau supaya ngumpulin uang, bisa nikah. Dapat pahala yang bujang? Dapat. Nah, tahu. Dan kalau yang misalnya belum nikah, niat mau nikah, nanti Allah kasih rezekinya. Saya juga dulu nggak punya uang Pak, pas mau nikah, ya Allah mau nikah ya Allah, mau nikah ini, beri saya rezeki, setahun kekumpul. Nah, baik, yang semangat ya. Baik. Yang kedua, berdiri jika mampu. Baik. Jadi wajib berdiri. Sholat kalau tidak berdiri maka tidak sahih. Kemudian membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Harus dilafazkan. Allahu Akbar. Kalau misalnya dari tempat wudhu tiba-tiba begini. Sah enggak salatnya?
Enggak. Karena enggak ngucapin Allahu Akbar. Walaupun ngangkat tangan. Bahkan ngangkat tangan itu sunnah. Jadi yang benar itu lebih mending Allahu Akbar daripada begini. Tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian keempat, nah itu saya cukupkan di sini, membaca surat Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu rukun, bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya bapak-bapak sering kan kalau di masjid-masjid yang di kampung, di pesantren, imamnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca bismillahnya. Karena dalam mazhab Syafi'i mengambil salah satu qiraah yang menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ada saudara kita dalam mazhab Hambali mengambil yang qiraah basmalah bukan dari Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dua-duanya sahih. Tapi kalau bapak mazhab Syafi'i, ngambil mazhab Syafi'i, maka amalkan yang ini. Baik. Saya mazhab Syafi'i imamnya pakai mazhab Hambali, enggak apa-apa. Baik. Terus kemudian, baik. Sebagai penutup, dalam agama Islam ada ilmu yang wajib dipelajari. Maka wajib. Itu di fikih, akidah, dan tasawuf dengan batas-batas minimalnya. Nah, salah satunya adalah baca surat Al-Fatihah wajib. Jadi misalnya kita baca Quran enggak bisa, Pak. Selamatkan sholat kita dengan minimal baca apa? Latihan Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya baca masih salah, Bismillahirrahmanirrahim, pakai hak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih salah itu. Karena cari guru ngaji minimalnya atau di sini yang bisa ngaji, coba saya Fatihahnya benar enggak. Kalau Al-Fatihahnya belum benar, langsung cari guru ngaji minimal surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya harus beda. Pakai sad bukan pakai si. Siratal ladzina an'amta. Antara hamzah dengan ain harus beda. Minimalnya surat apa? Al-Fatihah. Nah, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ditutup tanpa tanya jawab, waktunya sudah sempit. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bukunya dikabulkan kembali, pesan dari DKM. Baik.